Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman semua, tema yang diberikan kepada saya pada malam hari ini adalah ngaji tasawuf. Tema kita pada malam hari ini mengenai soal tasawuf, bagaimana bertasawuf ya. Nah, saya akan ngaji tasawuf ala Al-Ghazali. Apakah ada perbedaan antara ngaji tasawuf ala Al-Ghazali dengan yang lain-lain? Ada perbedaan, tapi juga ada kesamaan. Tasawuf itu dimensinya banyak, ya. Dimensinya banyak sekali. Nah, saya akan membicarakan tasawuf, tetapi yang terkait dengan ilmu. Nah, saya ingin menegaskan kembali, yaitu bahwa di dalam ajaran dan di dalam wawasan para ulama kita pada zaman dahulu, termasuk Imam Ghazali ya, pengetahuan itu selalu tidak bisa dipisahkan dengan etika. Jadi pengetahuan dan etika berpengetahuan itu adalah dua hal yang saling berkelindan, satu paket. Karena itu di dalam ajaran pesantren tradisional di mana saya tumbuh di sana, itu ilmu dan akhlak itu adalah satu paket. Nah, kita melihat di dalam dunia modern ya, perkembangan dunia modern itu mengarah kepada kecenderungan yang berbeda. Di dalam dunia modern, ilmu dan akhlak ilmu itu diceraikan. Jadi ilmu dan akhlak berilmu itu diceraikan, ditalak. Malah talaknya sampai 3 kali. Jadi nyaris susah untuk rujuk itu ya, karena sudah 3 kali talaknya, talak bain itu. Jadi ilmu dengan akhlak itu dipisahkan. Nah, di dalam pandangan para ilmuwan dan ulama kita dari dulu sampai sekarang itu tidak demikian. Ilmu dan akhlak, orang alim dengan akhlaknya itu satu paket. Karena tidak bisa kita belajar kepada orang berilmu tetapi akhlaknya tidak sesuai dengan ilmunya. Nah, sekarang di dalam perkembangan modern, pengetahuan mengalami semacam sekularisasi, yaitu ilmu dan akhlak dipisahkan, ilmu dan etika dipisahkan. Ilmu dicari sebagai ilmu itu sendiri ya. Memang kemajuan ilmu modern itu pesat sekali, tetapi pertanyaan mengenai soal etika itu kurang mendapatkan perhatian. Nah, Imam Ghazali di dalam kitab Ihya itu menjelaskan ya panjang lebar tentang bagaimana seharusnya ilmu itu diperlakukan. Al-Ghazali mengatakan ilmu di dalam pandangan tasawuf, ilmu itu adalah kegiatan mencari ilmu, itu adalah ibadatul qalbi. Itu istilah beliau. Jadi sebagaimana anggota lahir badan kita ini itu punya ibadah, yaitu sholat, puasa, haji dan seterusnya, maka rohani kita dan badan batin kita
Karena manusia itu terdiri dari dua badan. Badan kasar yang kelihatan di luar, kemudian badan halus yang ada di dalam. Bahasa Arab mempunyai dua istilah yang bagus sekali. Badan kasar itu bahasa Arabnya adalah al-khulqu. Badan halus al-khuluqu. Jadi khulqu, khuluqu. Khulqu itu badan luar. Tangan, kaki, semua itu khulqun. Tetapi badan dalam itu namanya khuluqun. Yang dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia menjadi akhlak gitu. Akhlak itu sebetulnya badan juga. Cuma badan halus gitu. Nah, badan luar kita atau khulqun itu punya ibadah, yaitu sholat dan seterusnya. Nah, kita itu beribadah itu tidak sah kalau tidak bersuci dulu. Kalau kita sholat tidak wudhu, maka sholat kita itu batal. Nah, badan di dalam diri kita, yaitu badan halus yang dalam bahasa Arab disebut dengan khulukun. Kalau luar khulukun, dalam khulukun, itu juga punya ibadah. Ibadahnya batin kita adalah menuntut ilmu, belajar. Jadi belajar itu adalah ibadah, tapi ibadah anggota badan halus kita, yaitu batin kita. Nah, sebagaimana ibadah luar itu harus dilakukan dengan wudhu, maka ibadah batin juga harus berwudhu dulu. Karena itu kalau ibadah batin kita tidak didahului dengan bersuci, maka batal itu. Nah, bagaimana bersucinya rohani kita atau batin kita? Bersucinya adalah ketika kita menuntut ilmu, itu kita bersihkan hati kita dari pamrih-pamrih yang bersifat duniawi. Jadi kalau ada orang belajar menuntut pengetahuan semata-mata niatnya adalah untuk menuntut pamrih-pamrih duniawi, maka itu seperti sholat tanpa wudhu, alias batal. Memang orang itu dapat ilmu, sukses sebagai ilmuwan, meraih titel tertinggi, tetapi dalam kacamata tasawuf sebetulnya proses menuntut ilmunya orang itu batal, tidak sah secara tasawuf karena tidak pakai wudhu. Wudhunya batin kita adalah membersihkan diri kita dari pamrih-pamrih yang bersifat duniawi. Nah, dari sana, saya akan bergerak ke materi berikutnya. Malam ini saya akan membahas mengenai, mungkin Anda sudah pernah mendengar ajaran Al-Ghazali mengenai dua tipe ulama atau sarjana, good scholar and bad scholar. Kalau bahasanya Al-Ghazali, ulama akhirat dan ulama su. Ya, ulama akhirat dan ulama su itu tema kita malam ini. Ini tasawuf, tapi tasawuf dalam kaitannya dengan pengetahuan. Jadi ada ulama akhirat yang boleh kita terjemahkan dengan good scholar, yaitu sarjana yang baik. Sarjana yang baik menurut Al-Ghazali, bukan menurut Kemendikbud ya. Lain lagi, karena kalau menurut standar Kemendikbud, good scholar itu ya yang indeks Google Scholar-nya tinggi ya, indeks Scopusnya bagus ya, sering menerbitkan artikel di jurnal. Enggak, saya mengatakan itu semua bukan tidak penting, itu semua penting, sebagai wasilah itu penting semua. Yang kita sebetulnya gini, Al-Ghazali ini ingin meluruskan ya, sesuatu yang posisinya wasilah jangan dijadikan ghoyah. Wasilah itu lantaran saja. Jadi misalnya mencari ilmu supaya kita mendapatkan titel, kita bisa mendapatkan promosi jabatan, itu semua wasilah, bukan ghoyah. Nah, problemnya evolusi pengetahuan modern ini begitu rupa sehingga
ini semua yang merupakan wasilah itu tiba-tiba berubah status menjadi tujuan akhir, menjadi final goal. Nah, Al-Ghazali mengatakan itu bahaya. Kita harus membawa kembali ke khitohnya pengetahuan. Pengetahuan itu adalah ibadatul qalbi, ibadah batin kita. Dia setiap ibadah harus dilakukan dengan wudhu dulu, bersuci. Bersucinya sholat dengan wudhu, bersucinya belajar adalah dengan mewudhui batin kita. Dengan cara apa? Membersihkan batin kita dari tujuan-tujuan yang tidak tepat. Termasuk tadi itu, yang semula wasilah dijadikan goyah. Nah, ulama yang baik, ulamaul akhirah, good scholar adalah ulama yang tadi itu bisa mencari ilmu, menuntut ilmu, belajar, tetapi dengan wudhu dulu. Yaitu ulama yang mencari, menuntut ilmu, belajar dengan tujuan mencari jalan menuju kepada akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi final goal dari pengetahuan sebetulnya adalah mencari jalan kebahagiaan abadi di dunia kelak. Sehingga tujuan-tujuan dunia itu sebetulnya bukan ghoyah, itu tujuan yang sifatnya sekunder, bahkan di bawah sekunder. Nah, ulama yang tidak seperti itu, itulah namanya bad scholar. Ulama yang buruk, bahasanya Al-Ghazali adalah ulama usui, ulama yang buruk. Nah, apa itu definisi ulama su di dalam pandangan Al-Ghazali? Beliau mengatakan begini, saya akan bacakan dalam kitab Ihya ini ya. Beliau mendefinisikan ulama su itu adalah ulama alladzina qasduhum minal ilmi at-tana'u bid dunya wa tawassulu ilal jahi wal manzilati inda ahliya. Ini definisi sederhana Al-Ghazali. Yang disebut dengan bad scholar, sarjana yang buruk, adalah sarjana yang menjadikan ilmu ya, atau tujuan mencari ilmu semata-mata adalah at-tana'um bid dunya, menikmati gratifikasi atau kenikmatan yang sepenuhnya duniawi. Ini kelihatannya poin yang sederhana dan sepele ya, tetapi menurut saya ini sangat sangat revolusioner sebetulnya, karena praktek pengetahuan kita sekarang di dunia modern itu sudah bukan begitu. Kita sekarang menjadikan pengetahuan sebagai sarana untuk mencapai gratifikasi, kepuasan-kepuasan yang bersifat duniawi, at-tana'um bid dunya. Kemudian wa tawassul ilal jahi, wasilah, ilmu dijadikan wasilah semata-mata untuk mencari status sosial. Waktu saya belajar di Kajen, di pondok pesantren yang diasuh oleh Kiai Zal Mahfud itu, kita dulu diajarkan begini. Dulu itu saya itu waktu sekolah aliyah itu dilarang, diharamkan untuk ikut ujian negara. Karena kalau orang sudah ikut ujian negeri, itu nanti mencari ilmunya itu sudah melenceng, tujuannya itu sudah nggak lagi tadi itu mencari jalan menuju kepada akhirat, tetapi sudah at-tana'um bid dunya wa tawassul ila al-jah, yaitu mencari status sosial. Bahkan ada juga teman-teman saya itu yang dikeluarkan dari madrasah saya karena ikut ujian negeri. Itu dikeluarkan, sampai sekarang aturan itu masih berlaku di madrasah Matholiul Falah di Kajen Padi, itu masih berlaku. Jadi kamu itu, dan keras sekali Ki Abdullah Salam almarhum dulu dari Kajen itu memperingatkan, nggak ikhlas kalau saya punya murid
belajar di sekolah saya, tujuan belajarnya untuk mencari ijazah, itu tidak ikhlas. Ya, ini memang penerapan yang keras dari ilmu ihya ini. Nah, tentu saja sekarang nggak ada lagi orang yang mampu sampai ke level itu. Tapi menurut saya peringatan Al-Ghazali ini penting, bahwa orang-orang yang mencari ilmu sebaiknya mencari ilmu ditujukan, diarahkan bukan untuk tujuan-tujuan duniawi. Meskipun tujuan-tujuan duniawi itu bisa dicapai dengan ilmu, tapi itu bukan tujuan utama. Nah, saya merasa bahwa ajaran kesufian seperti ini sekarang relevan lagi dibangkitkan. Bagi saya ini adalah tujuan yang, atau wawasan pengetahuan yang tepat untuk zaman sekarang. Ya, karena itu pengetahuan sekarang sudah semata-mata dijadikan sebagai instrumen, alat hanya untuk meraih gratifikasi duniawi atau kenikmatan duniawi saja. Nah, Al-Ghazali kemudian mengutip sebuah hadis sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kanjeng Nabi berkata, ya, al-ilmu ilmani, ilmu itu ada dua jenis. Ini sabda Kanjeng Nabi, al-ilmu ilmani, ilmun alal lisani, fadzalika hujjatullahi ta'ala ala khalqihi. Yang pertama adalah ilmu itu ilmu lisan, ya. Ilmu yang ada di lisan kita. Ya, seperti saya ini ceramah ini adalah ilmu lisan, ilmun fil lisan sebetulnya. Ilmu yang ada di lisan saja tapi tidak sampai meresap ke dalam hati, itu nanti akan menjadi hujjatullahi ta'ala ala khalqi. Jadi orang yang ilmunya hanya sekedar ceramah saja, tidak menjadi amalan, itu ilmunya nanti balik menjadi alat bagi Allah untuk menyanggah orang itu, mendamprat orang itu, mengadili orang itu. Kenapa kamu kok berilmu hanya di lisan saja, tidak sampai menjadi suatu tindakan itu. Yang ketiga adalah yang kedua, wa ilmun fil qalbi fadzalika al ilmun nafi. Yang kedua adalah ilmu yang sampai meresap ke dalam hati. Itulah ilmu yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Inilah ilmu yang tembus sampai kepada tindakan itu. Makanya di dalam konsepsi, di dalam ajaran ulama kita itu, dan saya kira ini ajaran yang pantas juga terus diingat, ya, dan dihidupkan kembali, ilmu, etika berilmu dan menjalankan ilmu itu satu paket tiga-tiganya. Ilmu, etika berilmu, kemudian mengamalkan ilmu, itu adalah satu paket itu. Karena ada satu perkembangan, dan ini saya rasakan sendiri, ilmu pengetahuan di dalam dunia modern itu saking banyaknya, apalagi melalui Google sekarang ini, ya, ilmu itu sekedar menjadi kenikmatan intelektual. Karena membaca itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Memang saya menikmati sekali membaca itu. Nah, pengetahuan itu adalah menjadi kenikmatan pikiran. Meskipun ini tidak salah, kenikmatan pikiran itu baik-baik saja. Tetapi kalau berhenti di situ, maka ilmu ini bisa menjadi sumber petaka. Karena jika ilmu ini semata-mata dinikmati sebagai kenikmatan pikiran saja, tidak tembus menjadi amalan, itu betul-betul ilmu ini akan menjadi laknat bagi orang bersangkutan itu. Makanya ilmu dengan amal itu di dalam ajaran para ulama kita itu bersatu sebetulnya. Jadi memang
memang dalam dunia modern ini pengetahuan itu berubah karakternya karena perpustakaan makin banyak, sumber pengetahuan makin banyak, buku tersebar dengan melimpah di dunia internet dengan gratis. Kita bisa mendownload buku itu setiap saat gratis. Nah, membanjirnya informasi seperti itu membuat sekarang orang itu memperlakukan ilmu itu seperti makanan, ya. Menjadikan ilmu itu seperti makanan itu, yaitu kuliner. Kita nikmati sebagai konsumsi pikiran saja. Nah, itu yang sebetulnya tidak diinginkan oleh tasawufnya Al-Ghazali, pengetahuan yang berhenti sebagai kegiatan kuliner. Seperti kita masuk ke toko buku, melihat buku yang begitu banyak, kita belanja, pulang ke rumah, kebanyakan sih nggak dibaca, pasti itu dipajang saja. Tetapi ada yang dibaca, tetapi berhenti sebagai kenikmatan pikiran. Jadi ini intellectual culinary tour atau tourism. Turisme pikiran. Jadi kita menikmati keindahan pikiran melalui membaca buku, tapi itu tidak menjadi amalan. Bahkan Al-Ghazali pernah mengatakan dalam kitab Ihya, kenikmatan ilmu sebagai kenikmatan pikiran saja itu nanti akhirnya membuat orang bisa bingung. Orang kalau kebanyakan ilmu itu akhirnya nanti bertanya-tanya, itu apa ilmu ini? Terus itu apa? Orang yang tidak punya kesempatan mengamalkan, karena mengamalkan ilmu itu kebahagiaan sebetulnya. Makanya orang yang pulang dari luar negeri ke Indonesia bisa mengamalkan ilmunya karena diberikan tempat, itu bahagia sekali. Tapi kalau orang banyak belajar dari luar negeri, titelnya tinggi sekali, pulang ke Indonesia tidak dapat tempat untuk mengamalkan ilmunya, itu pasti pusing kepalanya. Pasti pusing sekali. Ilmu yang tidak diamalkan itu menjadi sumber kesengsaraan batin. Orang yang berilmu itu sebetulnya kecenderungan alamiahnya adalah kepingin melaksanakan ilmunya. Karena itu mengamalkan ilmu itu kebahagiaan sekali. Kebahagiaan sekali. Ilmu satu diamalkan itu bahagia banget, karena pasti tambah. Karena itu dalam sebuah hadis disabdakan kanjeng Nabi, manisdada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'dan. Orang yang tambah ilmunya tidak tambah amalnya, itu makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian dia tidak bahagia. Orang kebanyakan informasi tapi tidak berbuat apa-apa dengan informasinya, itu malah sengsara sekali. Sengsara sekali. Karena itu mengamalkan ilmu itu kebahagiaan. Nah, jadi ilmu itu dengan amal itu jadi satu. Nah, Al-Ghazali berbicara tentang alamat-alamat atau tanda-tanda ulama su, bad scholar. Itu siapa? Siapa tanda-tanda yang disebut dengan ulama yang jelek atau ulama yang buruk itu? Tanda-tandanya ulama yang baik, ya, good scholar, itu adalah pertama, alla yatlubad dunya bi ilmihi. Good scholar ini, ya, orang yang belajar ilmu tidak dengan tujuan semata-mata untuk dunia. Itu pertanda bahwa dia adalah termasuk golongannya ulamaul akhirah. Jadi ulama akhirat itu adalah ulama yang tidak meniatkan belajarnya untuk mencari keuntungan duniawi saja. Nah, yang disebut dengan ilmu di sini oleh Al-Ghazali itu tidak saja ilmu yang jelas-jelas labelnya adalah ilmu agama. Jadi misalnya ilmu-ilmu yang selama ini tidak pernah dibayangkan oleh orang sebagai ilmu yang punya nilai agama,
tetapi kita meniatkan ilmu ini bukan untuk mencari tujuan-tujuan duniawi semata, tapi untuk mencari jalan menuju kepada kebahagiaan abadi di akhirat, itu ilmu yang semula menjadi labelnya ilmu duniawi itu berubah menjadi ilmu ukhrawi. Sementara ilmu-ilmu yang labelnya ilmu agama tetapi kemudian diniatkan semata-mata untuk mencari tujuan duniawi, maka dia menjadi ulumud dunya. Ilmu syariah misalnya, fikih itu kan salah satu ilmu premium, ilmu yang paling difavoritkan dalam masyarakat Islam karena memang dampak sosialnya tinggi sekali. Karena itu fakultas syariah itu penuh, fakultas usuluddin galak, fakultas syariah itu penuh sekali, apalagi yang bagian perbankan syariah, wah itu laris banget itu. Ini tidak saja sekarang, pada zaman Al-Ghazali itu juga sama. Pada zaman itu belum ada fakultas syariah, ya pokoknya jurusan tentang pendidikan fikih itu paling banyak diminati orang. Karena kalau sudah belajar fikih ada kesempatan untuk mengalami mobilitas sosial ke atas, naik jabatan dan naik status. Karena itu ilmu fikih ilmu yang paling laku sejak dulu. Nah, dalam kitab Ihya ini banyak kritikan-kritikan Al-Ghazali kepada ilmu fikih yang seperti ini. Karena ini ilmu dijadikan sering alat semata-mata untuk menjadi instrumen alat meraih kenaikan pangkat secara sosial. Itu yang dikritik oleh Al-Ghazali. Jadi tanda-tanda ilmu yang baik, ilmuwan yang baik, good scholar adalah Allah yatlubad dunya bi ilmihi. Orang tidak menjadikan dunia sebagai satu-satunya tujuan dia. Yang kedua, salah satu alat tandanya adalah orang-orang yang disebut dengan good scholar, ulamaul akhirah adalah alla yukhalifa fi'luhu qawlan. Nah, ini bagi saya ajaran yang sangat ditekankan di pesantren sebetulnya ya. Tindakan dan amalnya itu cocok. Karena itu tadi saya katakan dalam pembukaan, di dalam konsepsi pengetahuan tradisional, ilmu dan akhlak itu satu paket. Pengetahuan dalam dunia modern itu mengalami perceraian antara pengetahuan dengan tindakan seorang yang punya ilmu. Tindakannya kadang-kadang tidak sesuai dengan ilmunya, dan itu tidak masalah. Ini yang menarik. Dalam dunia modern itu akhlaknya orang alim dan ilmunya orang alim itu tidak dianggap berkorelasi. Karena itu orang yang pinter tapi akhlaknya buruk itu tidak masalah. Ya, saya sering karena kan saya juga pernah sekolah di barat, saya pernah ngalami itu, tidak masalah itu. Akhlaknya orang alim dengan ilmunya itu tidak ada masalah. Ya, tapi kita sebagai orang pesantren atau orang yang tumbuh dalam tradisi pengetahuan Islam itu nggak bisa terima itu. Nggak bisa terima itu. Ada seorang filosof besar ya, filsafatnya kita kagumi, tapi tindakannya kan sangat tidak sesuai dengan akhlak keilmuan ya. Itu kan banyak itu. Dan dalam dunia modern itu tidak dipersoalkan itu. Jadi pengetahuan dengan tindakan akhlak itu tidak berkorelasi sama sekali. Nah, ya memang orang tersebut itu ya sukses sebagai ilmuwan, tetapi dalam cara pandang tasawuf itu bukan ulama yang beneran, bukan ulamaul akhirah dalam pengertian good scholar, sarjana yang baik. Itu tanda yang kedua. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini menarik sekali, antakuna inayatuhu bitahsilil ilmi an-nafi fil akhirati al-muraghibi fi ta'ati mustaniban lil ulumi allati yaqillu naf'uha. Tandanya orang yang good scholar adalah ulamaul akhirah itu adalah orang yang
mencari ilmu yang ada manfaatnya, terutama manfaat yang terkait dengan tujuan akhirat ya. Bukan ilmu yang tidak ada manfaatnya atau sedikit manfaatnya di dalam konteks mencari tadi itu kebahagiaan di dalam kehidupan yang abadi di akhirat gitu. Nah, bagaimana menerapkan ajaran ini di dalam konteks sekarang ya? Ilmu yang manfaatnya banyak di dalam konteks mencari kebahagiaan di dalam kehidupan abadi di dunia kelak. Itu bagaimana caranya menerjemahkan ini? Nah, Al-Ghazali mencontohkan antara lain salah satu ciri orang-orang yang disebut dengan bad scholar, sarjana yang buruk, sarjana yang ulama su tadi itu adalah orang yang mencari ilmu tujuannya adalah untuk menang dalam perdebatan. Itu contohnya. Jadi ilmu dicari sebagai cara untuk mengalahkan musuh. Dan sekali lagi Al-Ghazali itu seringkali mengkritik para fuqaha. Selama ini kan Al-Ghazali itu sering digambarkan sebagai orang yang mengkritik filsafat. Ya memang betul, beliau mengarang kitab namanya Tahafutul Falasifah. Tetapi yang dikritik oleh Imam Ghazali itu bukan saja para filosof, tetapi juga para ulama fikih, atau kalau sekarang ya ulama anggota Majelis Ulama Indonesia. Itu banyak sekali dikritik dalam kitab Ihya. Ada dua ulama yang menjadi bahan kritikan keras dari Al-Ghazali. Pertama ulama fikih, yang kedua adalah ulama kalam. Nah, di sini Fakultas Usuluddin ini ya. Ulama kalam atau teologi ya. Itu Al-Ghazali banyak mengkritik karena kecenderungannya pada zaman beliau, dan saya kira juga masih bertahan sampai sekarang. Ada orang-orang itu yang mencari atau belajar ilmu fikih itu tujuannya adalah untuk memenangkan jidal atau perdebatan di dalam bahtul masail, di dalam majelis tarjih, di dalam komisi fatwa MUI, di dalam pokoknya adu lah, ada debat lah. Sekarang ini kan orang seneng perdebatan itu. Nah, perdebatan sendiri sebetulnya kalau menurut saya ya, perdebatan sendiri itu sebetulnya pada dirinya sendiri tidak jelek, karena perkembangan pengetahuan dalam peradaban Islam itu juga terjadi karena perdebatan. Yang dikritik oleh Al-Ghazali adalah perdebatan untuk menang-menangan, menunjukkan bahwa diri kita ini lebih alim daripada orang lain. Itu contoh ilmu yang tidak ada gunanya dalam konteks jalan menuju kepada akhirat. Tapi kalau dalam konteks mencari kemenangan di dunia ini, atau mencari, apalagi kalau tujuannya mencari supaya kita followernya makin banyak, nah itu pasti berguna itu. Karena sekarang ini cara untuk meningkatkan engagement di dalam media sosial, meningkatkan follower, subscriber, like ya, jempol begini itu, untuk meraih ini loh. Sekarang kan orang itu tujuan hidupnya sekarang ini ya Pak, jempol ini, like gitu, seneng banget itu. Nah itu ya perdebatan antara lain. Kalau ada tweet war gitu, wah orang langsung gelar tikar, seduh kopi, maksudnya ikut nonton. Nah itu, jadi kalau tujuan menang-menangan ini menjadi tujuan kita untuk mencari ilmu itu nggak faedah. Itu contoh ilmu yang apa itu, yang yakin lunafu, yang manfaatnya itu sedikit dalam konteks mencari tadi itu jalan kepada akhirat. Tapi kalau tujuan menang-menangan dalam perdebatan di dunia, yang memang ilmu itu berguna. Dan dalam kitab Ihya ini yang menarik menurut saya, para hadirin dan hadirat semua ya, Al-Ghazali itu benci sekali dengan perdebatan. Bahkan dalam salah satu bab dalam kitab Ihya ada kitab khusus ya,
Kitab Afatin Lisan, ada kitab mengenai penyakit-penyakit lidah atau mulut gitu. Ada 20 penyakit. Salah satunya adalah al-jidal wal mira' wal khusumah, yaitu perdebatan yang dalam bahasa kita sekarang ini adalah bisa kita sebut poropadu atau debat kusir. Debat kusir itu debat yang tidak konklusif, tidak ada kesimpulannya. Yang penting debat untuk memenuhi ego kita supaya kita ini kelihatan sebagai orang yang menang, bangga karena dianggap pinter. Nah itu debat, namanya debat kusir. Itu yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-jidal wal mira'. Jadi debat kusir. Nah Al-Ghazali itu sangat membenci al-jidal wal mira' ini. Dan tampaknya memang beliau sendiri sebetulnya Al-Ghazali itu ahli jidal. Jadi Al-Ghazali itu dalam sejarah hidupnya melewati banyak fase ya. Ghazali muda itu sebetulnya Ghazali yang sangat suka perdebatan. Bahkan beliau ini pernah diadili di dalam satu pengadilan karena ya gara-gara suka debat itu. Karena Al-Ghazali ini tumbuh, beliau ini besar di provinsi di bagian timur negara Islam pada saat itu adalah dinasti Abbasiyah, di provinsi namanya Khurasan. Khurasan itu provinsi Iran bagian timur sekarang ini, yang di situ mencakup Iran sekarang dan sebagian negara Afghanistan. Nah, provinsi Khurasan itu salah satu provinsi penting yang menjadi pusat peradaban Islam pada abad 9, 10, 11 Masehi. Ini provinsi yang luar biasa kontribusinya bagi perkembangan peradaban Islam. Al-Ghazali tumbuh di sana. Nah, kebetulan di provinsi Khurasan itu mazhab yang paling dominan itu adalah mazhab Hanafi. Al-Ghazali adalah ulama mazhab Syafi'i. Nah, beliau suatu ketika pernah mengarang kitab dalam kitab usul fikih namanya Al-Manhul min Ilmil Usul. Dalam kitab itu beliau itu mengkritik mazhab Hanafi. Lalu bansernya mazhab Hanafi marah semua itu. Diseret dia ke gubernur, kantor gubernur untuk diadili. Jadi Al-Ghazali muda itu memang ya ahli debat, karena gurunya sendiri Imam Haramain itu juga pengikut mazhab Hanafi dan ahli debat, bahkan menulis buku khusus mengenai soal teknik berdebat, Kitabul Jadal. Jadi kalau muridnya ahli debat itu ya maklum. Nah, tetapi Al-Ghazali melihat bahwa perdebatan itu sebetulnya nggak ada gunanya. Bahkan itu oleh beliau pada saat sudah matang ya sebagai Ghazali sepuh ya, ada Ghazali muda, ada Ghazali sepuh, dan itu dua Ghazali yang berbeda sekali. Ghazali muda dengan Ghazali sepuh itu beda. Nah, Ghazali sepuh ini menganggap perdebatan ini nggak ada gunanya. Bahkan beliau mengkritik sekali orang-orang yang suka mencari pengetahuan, menuntut pengetahuan untuk memenangkan perdebatan seperti ini. Karena begini saudara-saudara, perdebatan pada zaman dulu itu kalau menang itu ya dampak sosialnya itu lumayan, honornya, amplopnya itu lumayan juga itu. Karena dulu para raja-raja dan khalifah kita pada zaman dulu itu, sekarang kan sudah ada banyak hiburan. Dulu tuh hiburannya para khalifah antara lain, kalau dia lagi boring, lagi bosen gitu ya, itu mengundang para ulama datang ke istana, sampai di sana suruh berdebat, dia nonton. Jadi ini kayak teater gitu. Beneran itu. Jadi khalifah-khalifah dulu itu sukanya melihat ulama berdebat. Dikasih tema, pernah ada perdebatan antara pendeta dengan ulama. Itu seringkali perdebatan ulama dengan pendeta di depan khalifah itu sering sekali terjadi, terutama pada zaman Khalifah Al-Mahdi, pada zaman Khalifah Abbasiyah.
Itu seringkali ulama diundang ke sana, ulama Kristen, ulama Islam disuruh duduk di sana. Kalau ulama Islam kalah, dicari lagi siapa yang bisa mengalahkan pendeta ini, cari lagi, terus begitu. Nah kalau menang, kalau debat menang, nah itu nanti dikasih honor oleh khalifah. Lumayan honornya itu, honornya lumayan. Karena itu ilmu perdebatan itu ilmu yang populer pada saat itu. Nah Al-Ghazali mengatakan bahwa ilmu seperti ini itu adalah ilmu yang sedikit manfaatnya karena tidak ada kaitan dengan tujuan akhirat, murni dunia saja. Nah itulah menurut saya tasawuf dalam berilmu gitu ya. Jadi Al-Ghazali itu punya ajaran bahwa pengetahuan yang sesungguhnya pengetahuan itu adalah pengetahuan yang diorientasikan untuk tujuan akhirat. Nah saya menganggap ajaran seperti ini relevan untuk kita ungkapkan sekali sekarang, karena sekarang kita hidup di dalam era ketika pengetahuan itu dinilai berdasarkan kriteria link and match. Apakah ada kaitan nggak pengetahuan itu dengan penciptaan lapangan kerja? Itu tidak jelek saudara-saudara, sudah pasti itu tidak jelek, karena orang Islam juga harus unggul di dalam dunia profesi, sudah pasti. Yang dikritik oleh Al-Ghazali adalah kalau itu menjadi semata-mata tujuan berilmu, itu yang akan membuat orang bersangkutan menjadi bad scholar. Good scholar itu tidak meningkari adanya tujuan-tujuan duniawi, tidak. Tapi good scholar itu meniatkan ilmunya, puncak tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau kita belajar taklim itu, ini kitab metode belajar yang paling dasar yang diajarkan di seluruh pondok pesantren, bukan hanya di Indonesia, tapi ini adalah kitab yang populer seluruh dunia Islam. Kitab Ta'limul Muta'allim itu yang pertama, kalau jenengan ngaji kitab ini, itu pertama yang dibahas adalah ngaji belajar itu untuk apa tujuannya. Ajaran pertamanya adalah ngaji adalah pertama ada dua. Ngaji adalah untuk mencari ridhonya Allah, yang kedua adalah untuk mencari kenikmatan berilmu, tetapi untuk diamalkan. Itu tujuannya. Tujuan-tujuan yang lain itu adalah tujuan-tujuan yang sebetulnya kesekian saja, tidak dinafikan, tidak dilarang ya, tidak dinegasikan sama sekali, boleh saja itu diniatkan, tapi bukan tujuan utama itu. Nah saya merasa bahwa inilah tasawuf di dalam bidang ilmu. Jadi wawasan sufisme di dalam ilmu adalah kita melihat pengetahuan ini bukan berdasarkan dampak-dampak duniawinya. Pengetahuan itu dilihat apa kaitan pengetahuan ini dengan usaha kita untuk menuju kepada akhirat, menuju kepada tujuan akhir, yaitu kebahagiaan abadi di akhirat. Yang berikutnya adalah ilmu ini harus disertai dengan etika. Dalam bahasa Sayyidina Umar pernah berkata, ta'allamu ma'al ilmi al-waqara was-sakinata. Itu kata-kata Sayyidina Umar, ta'allamu ma'al ilmi al-waqara was-sakinata. Kamu ketika belajar itu tidak berhenti hanya belajar saja, tapi juga belajar sikap berilmu. Karena itu berilmu dan sikap berilmu itu dipelajari satu paket. Nah sikap berilmu yang diajarkan oleh Sayyidina Umar adalah al-waqar was-sakinah. Al-waqar itu kalau bahasa Jawanya adalah tenang, atau bahasa Indonesianya tenang, tapi saya memaknainya sebagai kematangan berilmu. Nah salah satu ciri al-waqar was-sakinah adalah, dan ini salah satu juga ciri-ciri ulama yang baik, good scholar dalam pandangan Ihya adalah orang yang disebut dengan ulamaul akhirah adalah ulama yang ketika dimintai fatwa tidak buru-buru memberikan fatwa.
Artinya tidak buru-buru memberikan penilaian dan penghakiman. Itu makna dari al-waqar was-sakinah. Tanda-tanda ulama akhirat dan perbedaannya dengan ulama dunia adalah ketika dia ditanya itu tidak buru-buru menjawab. Karena ada ulama itu yang menjawab terus tapi nggak jelas pertanyaannya apa. Ya, ada orang yang menjawab terus tapi tidak jelas pertanyaannya apa. Nah, ulama akhirat itu ulama yang ketika ditanya dia tidak langsung buru-buru menjawab. Terutama jika itu berkaitan dengan fatwa, itu tidak langsung buru-buru menjawab. Nah, ulama yang buru-buru menjawab itu salah satu tanda dari ulama dunia, bad scholar. Karena dia tidak al-waqar was-sakinah, itu matang. Dia buru-buru menjawab, buru-buru menghakimi, buru-buru menilai. Ya kalau sekarang buru-buru mencela orang, mencela pendapat orang lain, emosional dan seterusnya. Itu bukan sikap berilmu yang menandai seorang good scholar dalam pandangan sufi. Nah, inilah ajaran-ajaran Al-Ghazali dalam kitab Ihya yang ingin saya bagikan dengan teman-teman malam. Saya merasa bahwa tasawuf dalam berilmu itu juga penting. Tasawuf itu tidak saja berarti ikut tarekat saja, ya, tapi tasawuf di dalam berilmu. Nah, menurut saya merasa bahwa konsepsi pengetahuan ala Al-Ghazali itu sekarang relevan sekali sebagai counter naratif, sebagai narasi tandingan terhadap konsep pengetahuan modern yang terlalu dominan saat ini, yaitu ilmu yang diceraikan dari akhlak, ilmu yang diceraikan dari amal, ilmu yang diceraikan dari tujuan mencari kebahagiaan di akhirat dan seterusnya. Saya kira itu, mohon maaf jika ada kekhilafan. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dan barokah dari ajaran Al-Ghazali ini, dan kita semua saya doakan bisa menjadi good scholar dalam pengertian Ghazalian, bukan dalam pengertian Scopus atau Google Scholar atau dan seterusnya, ya. Good scholar dalam pengertian atau wawasan Ghazalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.